Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina al-karim habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai ayat ke-3. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta Allah muliakan, puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang begitu banyak telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat usia yang panjang, dan lebih spesifik lagi nikmat kita hidup di alam kemerdekaan di negara yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan anugerah, melimpahkan karunia, rahmat dan keselamatan, keamanan bagi negeri kita dan para pemimpinnya, amin ya robbal alamin, khususnya bagi kita selaku rakyat pengisi penghuni warga negara ini. Salawat serta salam juga mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumul akhirat kelak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta Allah muliakan, di muqaddimah, di pembukaan tadi saya membacakan salah satu surat yang tidak asing di telinga kita, sering kita baca dalam solat-solat kita terutama, yaitu surat An-Nasr. Hanya 3 ayat, surat ini tidak terlalu panjang, termasuk kategori surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun waktu Rasulullah SAW masih berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Dan biasanya ciri karakteristik surat-surat Makkiyah ini memang pendek-pendek ya. Jumlah ayatnya, kata-katanya tegas, lugas, singkat, padat, namun maknanya sangat-sangat luas, sangat dalam. Termasuk surat An-Nasr tadi, ketika Allah berfirman dengan mengawali kata-kata ayat di surat An-Nasr ini ada kalimat kata Nasrullah. Makanya tadi disebut surat An-Nasr karena ada idza jaa nasrullah. Nasrun itu sering kita lihat di terjemahnya adalah pertolongan ya. Dari kata nasoro yansuru dalam ilmu bahasa Arab, dalam gramatikal Arabik, itu kita mengenal ada perubahan struktur kata dari kata dasarnya berupa kata kerja biasanya atau isim masdar, abstrak noun itu berupa masdar. Menurut para ahli bahasa di Irak dulu kebagi 2, ulama bahasa itu ada ulama Kufah dan ulama Basrah. Kedua ahli bahasa dari Kufah dan Basrah ini menyepakati bahwa ada yang mengatakan
asal usul kata bahasa Arab itu berasal dari masdar, ada yang mengatakan dari kata fi'il madi. Seperti kata nasrullah tadi, berarti kalau dari fi'il madi dari kata nasoro, telah menolong atau menolong. Kalau yang berpendapat dari isim masdar, nasron artinya pertolongan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengawali surat An-Nasr ini menyebutkan apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, juga al-futuh atau fataha yaftahu itu aslinya membuka. Makanya ada istilah miftah dalam bahasa Arab itu kata yang merujuk berarti kunci, alat membuka. Bahasa Arabnya kunci itu miftah. Jadi kalau ada nama di kita yang dinamai Miftahuddin, maksudnya orang tuanya menamai putranya Miftahuddin, ini dia sebagai kunci agama. Maksudnya pembuka, pemberi kebebasan pemikiran yang terbuka, ataupun mungkin sebagai pembuka di sini dalam artian yang memberikan pencerahan, memberikan kemerdekaan. Makanya nanti kata fataha atau futuh ini juga kadang ada yang mengartikan sebagai pembuka atau memerdekakan sebuah tempat yang dulunya mungkin terjajah, tertutup dari segala kemajuan, keilmuan dan sebagainya. Maka disebutnya ada istilah fath, futuh. Di istilah Islam kita mengenal ada istilah Futu Makkah, yaitu waktu dibukanya kota Mekah alias dibebaskan kota Mekah dari pengaruh praktik jahiliyah, kebodohan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Dibuka, dibebaskan masyarakat Mekah, kaum Quraisy khususnya di sana, dari alam keterbelengguan menuju kebebasan atau kemerdekaan. Biasanya disebut Futu Mekah. Di kita ada istilah Fatahilah, ya, nama sosok pahlawan ya yang membuka, itu juga memerdekakan wilayah mana, Sunda Kelapa ya, Jayakarta. Pangeran Fatahilah dari kata fatah, futuh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini hendak juga menjelaskan bahwa ketika kita berada di sebuah tempat, wilayah, negara yang sudah merdeka, ya, saat ini negara Republik Indonesia hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2025. Seluruh bangsa Indonesia memperingati dengan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 80 tahun yang lalu, pada tahun 1945, di mana para pendiri bangsa kita menyatakan bahwa negara kita ini futuh, merdeka. Meskipun nanti istilah merdeka aslinya dalam bahasa Arab disebutnya istiqlal. Makanya di Jakarta ada masjid yang namanya Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemerdekaan atau independence-nya di bahasa Inggris. Mohon dikoreksi jika saya salah, maklum biasa tuang bala-bala upami nyarios Inggris tesok belepotan. Independence nah disebut nah, saya sering ketukar dengan kata impedance dalam ilmu elektronik. Itu ketika gelombang suara dari power amplifier, biasanya satuan ukuran ohmnya itu pakai impedensi, impedance. Ima independence ya, Independence Day atau Yaumul Istiqlal dalam bahasa Arabnya, hari kemerdekaan. Nah, sengaja saya mengupas tema kali ini bertepatan dengan 17 Agustus ini, bagaimana kita sebagai warga negara menyikapi negara Republik Indonesia, kemerdekaan negara, dan kita memiliki kewajiban tanggung jawab atas negara negeri kita tercinta ini. Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin, ajaran agama yang khusus oleh Allah dibuat
buat ajaran Islam ini adalah untuk rahmatan lil alamin, universal, tidak parsial, menyeluruh, tidak sebagian. Urusan yang diurusku Islam tidak diwilah-wilah, tidak sedikit, tidak sebagian-sebagian, tapi menyeluruh, universal, tidak parsial. Lil alamin, bahkan kata alamin ini sering disebut alam semesta. Jadi Islam bukan hanya ngurusin sempit aja, urusan masjid hungkul kakara ku Islam, urusan haji hungkul ku Islam, bukan. Alam semesta pun termasuk tata surya, galaksi, planet-planet, itu adalah bagian dari yang diurus dan dibahas oleh ajaran Islam. Kita sering baca di surat Yasin, surat ke-36 ayat 40, mengenai penjelasan bagaimana harmonisasi planet-planet yang berotasi, beredar di alam semesta sana, di atas langit sana, itu mereka tunduk patuh. Fi falaki yasbahun, disebutkan di surat Yasin ayat 40. Mereka beredar, berotasi dalam rangka bertasbih. Yasbahun itu berarti berzikir, beribadah. Muterna itu bukan semata-mata tanpa alasan, bukan iseng. Planet-planet beredar, berotasi itu justru mereka dalam rangka ketaatan, patuh, surrender. Dalam bahasa aslinya patuh, taat, berserah diri teh yaitu disebut Islam. Orangnya muslim, yaitu yang berserah diri, yang patuh, taat terhadap Sang Pencipta. Makanya nanti di dalam penjelasan alam semesta ini, mereka planet-planet bintang bertasbih tadi dalam rangka ketaatan itu, Quran kadang menyebutnya juga dengan yasjudan. Surat Ar-Rahman ayat ke-6, wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu, bintang atau planet-planet dan pepohonan yang ada di bumi ini, yasjudan, bersujud keduanya kepada Allah. Bersujudnya planet-planet, bintang-bintang dan pepohonan bukan bersujud seperti kita waktu sholat, yaitu dengan membungkukkan badan, menempelkan dahi kening kita di lantai. Bahaya kalau planet-planet membungkukkan badannya atau benda-benda tersebut, darah rongko, tatangkalan narongeng, para rotong doyong ngagubrag, atau planet-planet mungkin berjatuhan kalau sujudnya harus merendahkan kepada lantai ke sini kayak sujud sholat. Yasjudan di sana bermakna taat, patuh terhadap peraturan yang telah Allah tetapkan, terhadap ketentuan Allah. Ketika oleh Allah disuruh berputar, berotasi, mereka berputar, berotasi tanpa henti, tidak pernah minta cuti barang sehari pun. Sugan ayah planet, ya Allah cangkel nguter wae, cutilah sehari. Tidak, sampai hari kiamat nanti. Bahkan di surat Yasin juga ayat sebelumnya, ayat 38, matahari sebagai benda langit, planet-planet dan bulan ini satu sama lain saking taat patuh kepada Allah, tidak saling susul dalam berputarnya. La syamsu yanbaghi ang tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak pernah mendahului bulan, bulan pun tidak mendahului matahari. Ketika terbit dan terbenam bergantian, tesili udag, tesiga angkot dan angkutan umum saling mendahului. Pada ada tulisan sesama PO ini dilarang saling mendahului, tapi angerwe kenyataan nama saling mendahului, tidak tertib, tidak taat aturan, di jalan dengan segala macam ragam kemacetan, kredit begitu, karena mungkin kurang tertib, tidak taat aturan, akhirnya pabaliut, macet, kredit dan sebagainya, traffic jam. Tapi planet-planet mah mereka taat, patuh, kata Allah teh muter di orbitnya, muter weh ya. Di surat Yunus ayat ke-5 bahkan, wal qamara qaddarnahu manazila
Dan bulan telah kami tetapkan manazil. Manazil itu isim jamak plural dari kata manzilah. Manzilah itu orbit, bahasa kitanya ilmiahnya. Bulan itu pada orbitnya dina tracknya sugan ngider bulan teh iseng pengen muter ke arah mana, rada tebih, rada menjauh dari bumi. Tidak, makanya disebut planet satelit bumi bulan itu karena ngingintil bahasa Garutnya, selalu ngikutin terus ke bumi, tidak pernah jauh di garis orbitnya. Qaddarahu manazila. Meskipun ada kadang posisi bulan sedikit menjauh dari bumi, cina. Ada yang disebut fenomena apa, Bu? Kamar itu cina dikaitkan dengan cuaca dingin. Itu tuh cina fenomena aphelion, ketika bulan rada jauh dari bumi cina, atau matahari. Sebetulnya mah bukan juga katanya mah fakta ilmiah nama cuaca dingin gini mah pengaruh secara perakiraan cuaca atau dalam ilmu geofisika dan kemeteorologian mah karena hembusan angin dari wilayah benua Australia di ditu mekar musim dingin Juli Agustus teh. Beda dengan Eropa, Juli Agustus teh biasanya summer time, musim panas. Kalau benua Asia biasanya musim dingin. Bocor siga nama ti langit Australia, anginnya kadi jadi rada tiris. Jadi bukan ada istilah fenomena bulan rada jauh dari bumi. Pokoknya bulan ini selalu mengikuti mengikuti bumi. Qaddarahu di garis orbitnya, tidak pernah iseng bulan ulin hula kaditu ka daerah Pluto nganjang ka Neptunus, tidak. Dia tetap terus di garis orbit. Tunduk patuh terhadap aturan Allah yang telah tetapkan. Nah, kita sebagai makhluk yang berada di planet bumi ini tunduk patuh terhadap aturan universe, alam semesta, termasuk dalam pola kehidupan beragama diatur, pola kehidupan bernegara diatur oleh Islam. Imam Al-Mawardi, salah seorang filosof pemikir muslim dari dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah teh berdiri mulai tahun 750 Masehi di Irak ya. Sekarang mah negara Irak memang tepararuh negarana karena pengaruh dari mungkin imperialisme kaum kapitalis dan sebagainya. Ada konspirasi global yang menghendaki memang pusat peradaban Islam itu hancur, salah satunya Irak. Tadi saya sebutkan ada ulama bahasa yang menjadi rujukan ilmu itu dari daerah Irak. Dua kota besar ini disebutnya Basrah dan Kufah. Sekarang mah nasibnya duka kumaha porak-poranda. Pada dulu itu pusat keilmuan Islam, perpustakaan terbesar dan terlengkap di daerah Basrah dan Kufah. Dibakar, dihanyutkan di sungai, sampai-sampai air sungai yang tadinya jernih mendadak hitam oleh tinta-tinta yang luntur dari kitab-kitab ilmu pengetahuan. Sumber-sumber ilmu pengetahuan dulu di daerah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, berdiri tahun 750 sampai 1258 Masehi, kurang lebih 5 abad kekuasaan Abbasiyah di sana. Nah, salah satu ulama muslim dari Abbasiyah, Imam Al-Mawardi, menjelaskan mengenai konsep bernegara menurut agama, khususnya menurut Islam. Di sini Imam Al-Mawardi menyebutkan bahwa konsep negara dan kepemimpinan itu sangat-sangat sesuai dengan aturan dan ajaran agama Islam yang telah Allah turunkan. Konsep negara dan kepemimpinan dalam Islam menurut Imam Al-Mawardi yaitu adalah adanya prinsip-prinsip keadilan dan integritas ya, antara rakyat dan pemimpinnya. Di sini juga dapat disimpulkan kepemimpinan yang ideal, yaitu mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan baik dari para pemangku kebijakan dan warga negaranya selaku masyarakat sosial society yang hidup di sebuah negara. Negara dalam bahasa Arab sering juga disebut
Al-Balad atau Biladun. Ada nama surat ya Pak Bu di Quran, surat keberapa Ibu? Juz ke-30. Kita kan tidak hafal 30 juznya atau minimal hafal juz 30 weh. Ada surat ke-90 namanya surat Al-Balad yang diterjemahkannya adalah negeri. Nah, ada yang menyebut negara atau negeri, Al-Balad atau Biladun. Nanti juga ada istilah lain dalam bahasa Arab, Al-Watanu. Waton. Waton itu lebih ke tanah air, lebih spesifik lagi mungkin ya. Ketika surat Al-Balad, surat ke-90 menyebut Al-Balad, di situ memang maksudnya khitabnya ke kota Mekah. Ya, ketika Allah berfirman, la uqsimu bihadal balad. Allah bersumpah demi negeri ini, tapi lebih spesifiknya katanya itu saat itu berbicara tentang kota Mekah. Wa anta hillum bihadal balad, dan engkau Muhammad free, merdeka, hillun, berkuasa penuh, merdeka, punya kekuasaan, keleluasaan bihadal balad, di negeri ini. Ya, kita sebagai warga negara, penduduk asli sebuah tanah air itu memiliki otoritas, kebebasan, kewenangan untuk mengelola dan mengurus tempat tinggalnya sendiri, atau tadi al-waton, tanah air. Menurut sebagian para ulama ahli bahasa, di antaranya Imam Al-Jurjani, Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat karangan Darul Kutub Beirut, itu di dalam kitab At-Ta'rifat yang disebut al-waton yaitu tempat lahir, tumbuh dan berkembang seseorang di sebuah negeri. Itu disebutnya al-waton, atau tanah air. Al-watonul asli huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi. Itu kata Al-Jurjani ya. Al-watonul asli yang disebut tanah air, asli gitu dari bahasa Arab. Al-asli bukan kaleng-kaleng imah, tembaga berarti. Al-watonul asli, tanah air yang disebut definisi tanah air itu huwa adalah maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi, yaitu tempat lahirnya kita seseorang dan tinggal di negeri tersebut. Kita lahir, tumbuh, berkembang, besar, bahkan sampai wafat di negara Indonesia ini, maka negara Indonesia ini, biladu Indonesia, hiya al-watanul asli, itu adalah menjadi tanah air kita. Dalam lagu kebangsaan Republik Indonesia yang sering dilantunkan dalam setiap proklamasi 17 Agustus ini, Indonesia Raya adalah tanah airku. Nah, tanah airku. Tanah dan airnya milik kita, punya otoritas kita untuk mengelola, menguasainya. Nya najan ayeuna tanah jeung cai kudu meuli anger eta mah nya. Najan apaan cenah tanah airku, tanah dan air punya aku. Anger kudu meuli, kudu mayarnya pajak, cai, BDM dan sebagainya. Al-watanul asli huwa mauludun rajul. Kemudian dalam surat An-Nasr tadi di akhir ayatnya, pasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Engkau Muhammad, kata Allah, karena sudah diberikan kemerdekaan, bisa memerdekakan kota Mekah, Futuh Mekah tadi, perbanyaklah tasbih, kata Allah. Pasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dengan memuji Tuhanmu dan mohоnkah ampun, wastaghfir. Jadi ini konsep ajaran Islam yang sesungguhnya. Ketika kita hidup dan menempati, menghirup alam kemerdekaan ini, hal yang pertama dan utama harus kita lakukan adalah pasabbih, memperbanyak tasbih, memahasucikan Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah kita diberikan kemerdekaan, sehingga kita bisa hidup dengan tumanina, dengan leluasa, ibadah kan bisa dengan normal. Kita bisa melihat negara-negara yang belum merdeka, boro-boro rek ibadah pangaosan subuhan kieu jam segini teh mungkin mereka sudah panik
dan ketakutan sin aya rudal nyasar di Gaza, di Palestina, negara yang sampai hari ini belum merdeka karena dicaplok oleh si Israel laknatullah alaih. Warga muslim di sana ataupun di negara-negara lain yang secara kemerdekaannya belum sebebas kita, rek ibadah teh teu sangeunah urang. Kita mah tadi ke masjid mungkin melawan tiris, melawan hawa dingin, mau berangkat ke masjid. Orang lain mah ada yang ke masjid teh harus berhadapan melawan peluru, rudal, jeung sajabana bom. Urang mah alhamdulillah kantun angkat tinggal datang ke masjid, itu pun meskipun dingin, ada yang pakai mobil, ada yang pakai jaket, mantel. Negara-negara warganya yang belum merdeka mah hayang ibadah teh susah kalau dalam kondisi terjajah atau belum merdeka. Masjidnya pun kadang porak-poranda rusak. Bersyukur kita hidup di negara yang merdeka, ibadah laluasa, tumaninah, naon deui cek Allah teh tinggal pasabbih, bertasbihlah, memperbanyak memahasucikan Allah. Wastagfirhu, juga jangan lupa memohon ampun, minta maaf. Nah, maka jeung minta maaf, kadang kita yang hidup menghirup udara kemerdekaan ini lengah, lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus memperbanyak juga minta maaf, mohon ampun ke Allah. Takutnya, khawatirnya kita tidak mampu mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kadang kita terlena lalai tadi oleh alam kemerdekaan, udara kemerdekaan, kebebasan ini, sehingga kita kadang lupa terhadap sang pemberi kemerdekaan, sang pemberi kenikmatan merdeka Allah Subhanahu wa taala. Maka wastagfirhu, mohonkan ampun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap saat tidak pernah beranjak dari tempat duduknya, mau pergi atau baru datang dari manapun, selalu memohon ampun pasabi. Sampai-sampai Ummu Salamah istri Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ini ro'aitu, sesungguhnya aku melihat engkau selalu cenah bertasbih dan meminta maaf, memohon ampun ke Allah. Mau berangkat, ketika datang, ketika mau berdiri, mau duduk, kok engkau teh memperbanyak tasbih, minta ampunan dan memohonkan ampun kepada Allah. Kata Rasul, karena aku disuruh untuk memperbanyak tasbih dan meminta ampunan kepada Allah setelah turunnya ayat ini yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih biham. Rasul itu disuruh ketika setelah memerdekakan negeri Mekah, Rasul disuruh oleh Allah untuk terus bertasbih, memahasucikan Allah, bersyukur kepada Allah, dan memohon ampunan terhadap kesalahan-kesalahan mungkin atau kesewenang-wenangan kita dalam hidup bernegara sebagai warga negara ataupun sebagai pemimpin negara. Karena kesalahan mada pasti ayatnya. Setiap kita manusia makhlul khata wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Nisyan itu nasya, yansa itu artinya lupa. Wala tansa, ini ada di ayat-ayat Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, kau jangan lupa bagian urusanmu di dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Tansa, yansa, nisyan itu lupa. Tapi ini bukan cocokologi yang kayak ayah disama-samain. Buah-buah Indonesia dari kata nisyan, lupa. Da karakteristik warga Indonesia pelupa. Aya kasus ieu beberapa saat marame, viral, heboh. Beberapa saat ke depan aya dinu poho we kasus nu itu, lupa. Mudah lupa orang kita. Mungkin ieu cocokologi dari saya ini mah, jangan dianggap benar. Indonesia mungkin nisyanya itu dari kata nisyan, pelupa bangsa orang mah. Kayak kasus yang lagi rame beberapa saat hilang, lupa, terlupakan. Ada kasus baru lagi, lupa lagi, biasa. Nisyan.
Insan, al-insanu mahallul khata wan nisyan. Manusia disebut insan karena katanya konon juga berasal dari kata nasya, insanun, nisyanun, artinya lupa. Karena kita sering lalai, sering lupa, sering berbuat salah. Khoto itu kesalahan, tempatnya salah, dan maka perbanyaklah juga kita memohon maaf, memohon ampun. Wastagfirhu, istighfar bahasa kita sudah menjadi bahasa sehari-hari. Istaghfaro yastagfiru, artinya adalah memohon ampunan, dari kata dasar ghafaro yaghfiru istighfaron. Ghafaro mengampuni, istighfar meminta ampun. Dalam Asmaul Husna, 99 nama Allah yang indah, ada dua kata yang Allah miliki, dua sifat, dua nama. Ghaffarun, ghafurun, dan afuwun, yang sering diterjemahkan dalam bahasa kita maha pengampun. Ghafurun maha pengampun, afuwun maha pemaaf. Nah, ada kuis nih, nanti berhadiah dari Pak RW. Apa bedanya pemaaf dan pengampun? Ghafurun dan afuwun. Ada yang tahu? Hadiahnya nanti hadiah menarik tambang ke siang orang tadi. Ghafurun menurut para ahli bahasa Arab artinya mengampuni. Afuwun artinya memaafkan. Allah memiliki dua sifat ini. Allah itu mengampuni dan memaafkan. Tapi menurut para ahli bahasa Arab, kalau mengampuni saja itu katanya belum tentu juga dihapuskan dosa-dosa. Allah memaafkan salah kita, tapi rekam jejak masih ada dalam catatan amal dosa-dosa kita, kesalahan kita. Amnestinya, ampunan mah gitu. Kalau afuun itu bermakna al-mahwu, yaitu menghapus. Jadi selain diampuni, dosa kita itu dihapus oleh Allah, tidak ada dalam catatan amal nanti di akhirat. Kan nanti setiap manusia, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Awal-awal surat 17 itu surat Al-Isra. Setiap manusia akan dilingkarkan, ditanamkan semacam microchips canggih, lebih canggih dari alat CCTV. Di kita CCTV itu tos canggih, Bu, bisa merekam semua kejadian. Padahal itu baru di sisinya, apalagi kalau di tengahnya, tengah TV. Ini CCTV wae geus karekam semua di sisi ge, kamu mun di tengah. Ada yang lebih hebat dari CCTV yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Ya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Allah lingkarkan, Allah tanamkan, benamkan alat perekam di pundak-pundak kita yang merekam, mencatat gerak-gerik aktivitas kita sehari-hari. Bahkan nanti di hari kiamat, wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dikeluarin nanti di hari kiamat berupa rekaman kita ini, kitaban yalqahu mansyura, berupa catatan yang terbuka. Rekaman kita diputar kayak dalam proyektor, di infocus, di alat apa, di urang mah geuning sok kayak nyetel dulu mah layar tancep di kampung. Inget keneh dulu mahnya nonton misbar, mun gerimis bubar pakai proyektor. Nah, seperti itulah kurang lebih gambaran singkat sederhananya. Kita akan melihat catatan amal kita. Kata Allah, iqra kitabaka, baca kitab catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini yang menjadi hisab, menghisab kamu itu adalah pekerjaan atau amal-amal kita waktu itu. Nah, kalau amal-amal catatan rekaman kita, recording amal kita selama di dunia banyak minus-minusnya, banyak rapot merahnya, kan malu, jangankan di hadapan Allah. Tadi aja di CCTV kalau rekaman kejahatan kita
diputar, ditayangkan di depan umum, apalagi di depan keluarga, panwirang. Saya misalkan terekam CCTV di Masjid Mutiara, mau senal, ketangkap basah oleh Ustadz Farhan, diserahkan Kapolres Cimahi, dihukum, dipenjara, bebas, terus beres hukuman teh, tapi rekamannya di DKM aya kene, kan malu kalau diliatin. Muhammad Nur Bareto Kermok Senal aya rekaman. Di depan manusia saja kita malu kalau melihat rekaman kejelekan, apalagi di hadapan Allah. Tak terbayangnya kumaha rasana nanti. Tapi dengan salah satu kemurahan Allah Subhanahu, rekaman kejelekan kita itu bisa hilang, hapus, yaitu dengan fasilitas afuun. Maka pantas Rasulullah SAW mengajarkan kepada istrinya Siti Aisyah, ketika Aisyah berkata waktu menjelang akhir Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, jika ini adalah malam-malam Lailatul Qadar, apa yang hendak kita lakukan, apa yang harus saya lakukan di malam-malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, perbanyaklah berdoa minta ampunan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afuun itu maha penghapus. Pinta kepada Allah supaya dosa kita itu dihapus, bukan sekedar dimaafin. Kalau dimaafkan saja Allah maafkan bisa, tapi belum tentu dihapuskan catatan dosa kita, aya keneh rekam jejaknya. Tapi kalau afun itu dihapuskan. Juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad juga dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah setiap pagi dan petang memohon afwa. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al afwa wal afiyah, mohon ampunan, pemaafan dan afiyah. Afiyatun di pengajian bulan lalu sudah saya sampaikan, itu sering disandingkan dengan kata sehat, sehat wal afiyat. Afiyat itu ternyata bukan hanya sekedar sehat. Kan dalam bahasa Indonesia mah afiat itu seperti sinonim dengan sehat, selalu berbarengan sapaket, sehat wal afiat, artinya sehat dan kuat, bugar, segar, jag-jag, waringkas. Padahal afiat itu sama dari bahasa Arab, bisa bermakna luas, artinya perlindungan, penjagaan, keselamatan, termasuk kesehatan dari Allah. Jadi luar biasa ketika Bapak Ibu mendoakan orang lain, semoga sehat walafiat ya, singkat tapi luas maknanya. Kita mendoakan berarti supaya dilindungi orang tersebut, bukan hanya sehat, dilindungi, terjaga kesehatan lagi. Karena kalau sehat saja tidak terlindungi, mungkin gering-di terlindungi dari virus misalkan, dari wabah, dari hal-hal yang membahayakan kesehatannya. Bahkan bukan hanya urusan kesehatan, ketika menyebut afiat berarti terlindungi dari segala fitnah kehidupan dunia, dari kejelekan, dari keburukan. Makanya di lanjutan doa Nabi tadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka wal afiyata fi dini wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon afiat kepada Engkau di dunia, di akhirat, keluargaku, hartaku, agamaku, mohon dilindungi, protected by, dijaga, silin, ya, disegel, dilindungi. Ku Allah di nu ngajaga nage sanes ku makhluk. Luar biasa. Sekelas Nabi wae masih meminta kepada Allah al-afwa, tadi afuun, dan al-afiyah, perlindungan, penjagaan. Maka Nabi ketika setelah merdeka kota Mekah disuruh memperbanyak istighfar, disuruh memperbanyak tasbih. Ketika menghirup udara kemerdekaan kita di negeri tercinta iya, dengan segala hiruk pikuk dan permasalahannya, baik dari sektor yang mikro sampai yang makro, kita tidak usah saling blaming, menyalahkan ataupun mendiskreditkan seseorang. Mungkin ini teh kesalahan-kesalahan kolektif
kesalahan jama'i dari pihak atas sampai bawah nya urang sadar diri we. Kadang urang mah paling pandai menilai yang salah teh batur nu di luhurna atuh da teu balaner cenah. Iya, tapi nu di luhur teh bener teh dabongan dipilih kudu dihandap. Jadi ada andil juga warga ge atas ketidakadilan ini misalkan. Maka kalau yang sadar diri berjamaah tobat kolektif wastagfir memohon ampun. Buah-buah ini teh negara urang najan merdeka tapi masih dengan berbagai problematikanya. Jangan-jangan mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah. Oleh karena itu untuk mengisi kemerdekaan ini, memperingati HUT RI yang ke-80 ini, sebagai penutup insya Allah kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai kreativitas, aktivitas kita yang produktif, yang sifatnya bisa membangun, memakmurkan, memajukan negeri ini dalam bentuk apapun karya kita yang di bidang usaha, para bisnismen, para pelaku usaha, ataupun para elit politik, para politikus, ya, semoga bisa memberikan gebrakan-gebrakan ataupun hal-hal yang lebih baru lah, terbarukan muncul slogan Pertamina. Nah, karena Islam tidak anti terhadap kemajuan sesuatu yang terbarukan tadi. Bahkan ada dalam ajaran Islam itu dengan istilah harokatut tajdid. Harokah tajdid itu gerakan pembaharuan. Islam itu dinamis, selalu bergerak menuju kemajuan, tidak monoton, tidak ambigu, tidak kaku. Nah, seluruh aspek termasuk dalam bernegara anti kemajuan, tidak anti teknologi. Silakan kita kelola negara ini yang di bidang IT, yang di bidang politik, ekonomi, mengisinya itulah andil kita. Adapun setiap Agustusanana diisi, dimeriahkan, direah-reah dengan berbagai perlombaan, itu mungkin sebagai hiburan, simbol-simbol mungkin, atau sindiran dengan arak-arakan karnaval, pawai lomba balap karung, lomba makan kerupuk, bahkan cenah lomba panjat pinang ge teh sindiran. Dulu waktu zaman penjajahan kolonial Belanda, orang pribumi itu kitu saling injak demi ingin hadiah di atas. Ada yang diinjak bahunya sampai ditarik bajunya, maaf dugi ka morosot. Inlander teh dulu teh si Belanda teh gitu cenah, ketika memberikan sebuah reward, hadiah ka pribumi, ke bangsa Inlander itu, si menir-menir itu membuat kita hopedons kan. Jadi kan itu katanya bentuk sindiran bahwa dulu kondisi bangsa kita itu oleh penjajah itu supaya seperti itu nasib urang teh, silih tincak, saling injak, saling tarik demi untuk memperebutkan hadiah. Itu cenah panjat pinang teh simbolna, filosofina teh kitu cenah sini. Ya kita bolehlah dengan mengadain lomba-lomba apapun selama kita masih menjaga etika aurat, terutamanya ibu-ibu mah insya Allah moal di Mutiara mau lomba balap karung sampai terjatuh, aurat terbuka dan sebagainya. Hindarilah hal-hal yang sifatnya terlihat aurat, ikhtilat. Komo di kampung maditen abi Agustusan teh kalaka ugal-ugalan, mabok-mabokan, bukan seperti itu ya ngisi kemerdekaan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wallahu alam bisawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpah curahkan berkat dan rahmatnya kepada negara kita, baik para pemimpinnya dan warga-warganya, kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana doa yang tadi saya baca dalam surat Al-Baqarah, doa Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa,
warzuq ahlahu minas samarati, dan berikanlah rezeki karunia kepada negeri ini dan penduduknya dengan rezeki yang berkah, halalan thayyiban, sehingga negara kita menjadi baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.